Menu disebutin. Menu ini nih. Kita Oh iya, total ya. ini semua Udah record ya? kecuali user ID. Kalau ready itu mundur sok. Gue udah record. 3. Udah record ya? Tampilan awal mungkin boleh di database mungkin. Ya, ayo. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Azhar Tarik selaku moderator perwakilan dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan memaparkan sedikit hasil kerja kita, yaitu dengan judul Pembuatan Sistem Informasi Surat Menyurat pada Instansi Y. Di sini saya langsung menyebutkan saja anggota kelompok kami dan tugas masing-masingnya, yaitu yang pertama dari Agung itu untuk bagian recording, kemudian dengan Aksal bagian database, dan Ditya untuk penjelasan form anggota, Iqbal untuk penjelasan form pejabat, kemudian form konseptor dengan Alfia, form surat dengan Ari, form login Ferdia, dan saya sendiri Azhar sebagai moderator. Ya, langsung saja saya jelaskan sedikit pada tampilan awal aplikasinya. Ya, berikut adalah tampilan login pertama kali dari aplikasi yang kita buat. Mungkin bisa langsung diteruskan untuk form login. Baik, untuk form login di sini sebagai konseptor yang biasanya berisi username. Kemudian di sini saya tulis Ari Saputra sebagai username-nya. Kemudian untuk password-nya di sini juga kita bisa masukkan password. Tujuan dari form login ini yaitu untuk membuat surat menyurat. Nah, ini udah berhasil login. Ya, sekarang bagian menu. Di sini ada 2 menu. Yang pertama adalah master. Di master itu ada beberapa submenu lagi, yaitu pertama menu surat sudah dibuat, kedua daftar menu anggota, ketiga daftar menu pejabat, dan terakhir daftar menu konseptor. Yang selanjutnya adalah form surat. Di form surat ada form surat biasa. Ya. Silakan selanjutnya. Selanjutnya ada di daftar menu anggota. Nah, di sini ada ID anggota, nama anggota, pangkat anggota, jenis kelamin, email anggota, nomor HP, dan alamat anggota. Field-field di sini merupakan anggota yang akan diinputkan ke dalam surat nantinya, yang akan dipanggil ke dalam surat nantinya. Nah, anggota di sini bisa diisi ID anggota, nama anggotanya, terus pangkat anggota, jenis kelamin, email anggota, nomor handphone, dan alamat anggota. Kalau sudah selesai semua, kita pencet button simpan. Data berhasil disimpan. Dan dia akan muncul pada tabel yang ada di sebelah kanan itu. Dan kalau mau nyari daftar anggota itu ada di menu pencarian. Kita search-nya by ID anggota. Kita cari aja 49. 49 itu ada Azhar karena dia nyarinya ID yang like seperti yang kita cari itu.
Dan sampai di situ keluar kembali ke menu master dan ke form pejabat. Untuk selanjutnya, untuk form pejabat yaitu digunakan untuk para tanda tangan surat yang akan diajukan. Di sini ada ID pejabat, nama pejabat, pangkat pejabat, jenis kelamin, email, nomor HP, dan alamat. Nah, di sini untuk ID pejabat yaitu 6 angka bisa ditulis acak karena mengingat ID itu bebas. Terus nama pejabat, pangkat pejabat itu dari pangkat bawah sampai dengan pangkat tertinggi bisa dimasukkan, masih bebas. Terus jenis kelamin, email, nomor HP, dan alamat. Apabila semua sudah terisi bisa langsung disimpan. Nah, data berhasil disimpan, dan untuk data pejabat ini kita bisa menggunakan untuk pencariannya dengan menggunakan ID pejabat. Nah, akan keluar untuk ID yang kita masukkan. Apabila tidak ada, dia akan kosong secara otomatis. Selanjutnya bisa keluar dan dilanjutkan pada form menu konseptor. Ya, terima kasih. Nama saya Alfia Nuryani. Untuk selanjutnya yaitu daftar menu konseptor. Daftar menu konseptor ini digunakan untuk ketik login. Jadi di form ini terdapat username, password, nama, dan email. Yang dipakai untuk login yaitu username dan password. Kita coba untuk input. Di sini username-nya nama Alfia. Passwordnya namanya Alfia, dan berikut emailnya. Lalu disimpan. Data berhasil disimpan dan masuk ke dalam tabel. Daftar user konseptor ini bisa dicari dengan menggunakan ID atau username. Nah, ini bisa digunakan untuk login ketika akan masuk ke aplikasinya. Lalu keluar dan kembali ke menu utama. Untuk selanjutnya adalah form surat. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah form surat biasa. Form surat biasa ini digunakan untuk membuat surat. Pada dasarnya tujuan aplikasi ini adalah pembuatan surat secara elektronik, yang mana form-form surat bisa diinput secara langsung melalui aplikasi ini. Di sini saya akan mendemokan terkait dengan form surat biasa, yang mana apabila menu list ini diklik, akan menampilkan form surat biasa. Di sini akan menampilkan nomor surat biasa yang sudah otomatis terisi, dan angka belakangnya ini akan otomatis bertambah apabila surat berhasil disimpan. Kemudian pada tanggal surat ini akan otomatis menyesuaikan sesuai dengan tanggal sekarang atau real time update, dan juga dengan jam real time update itu sendiri. Kemudian pada form ini terdapat field-field yang dapat diisi secara manual oleh user. Untuk pertama diisi lokasi, akan diinput Jakarta. Lampirannya tidak ada. Saat kepadanya kita anggap kepala divisi komputer. Perihalnya kita isi pengajuan pengadaan komputer. Rujukannya kita buat tidak ada. Jenis suratnya kita buat surat biasa. Untuk mengklasifikasikan jenis-jenis suratnya ini nanti apa aja sih gitu. Kemudian untuk detail isi surat kita bisa input secara manual. Kemudian isinya, kemudian selesai.
Untuk tembusan bisa kita buat kepada kepala divisi keuangan. Kemudian di sini ada yang namanya tabel relasi, di mana kalau misalnya kita mau cari pejabat, kita bisa langsung ketik. Tadi kan pejabatnya itu ada atas nama Ari dan Ditya. Kita coba masukkan nama Ari. Kemudian kita cari, otomatis akan muncul menu pop-up. Dan di sini sudah ada nama Ari. Dan otomatis juga akan terisi di nama pejabat dan inspektur. Kalau kita pilih Ditya, dia otomatis berubah. Kita pilih Iqbal, dia otomatis berubah. Kemudian kita keluar. Sampai di sini secara administrasi atau penginputan sudah selesai. Namun pada saat disimpan karena keterbatasan waktu dan kemampuan untuk men-solvingnya masih belum tercapai pada hari ini, jadi untuk data ini masih error dikarenakan adanya kesalahan dalam query ke database-nya. Namun secara keseluruhan surat ini sudah bisa di-input dan diproses secara sistematika soal. Kemudian apabila diklik tombol keluar, mereka akan masuk ke halaman utama kembali. Selanjutnya terkait dengan teknis aplikasi ini akan dijelaskan melalui sistem database-nya. Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk database akan dijelaskan oleh Aksal. Silakan Aksal. Oke, terima kasih Ari. Untuk struktur database-nya ini, untuk penamaan database, kami beri nama isurat ini. Dalam database ini kami telah membuat 4 tabel, dan tabel-tabel tersebut untuk pendukung sebagai master. Seperti contohnya di tabel anggota, ini isi tabel anggota ini adalah isi dari daftar menu anggota yang telah diinput tadi. Lalu selanjutnya ke tabel konseptor. Di sini pun sama seperti data yang tadi telah diinput oleh rekan kami. Semua akan masuk terhubung ke database. Selanjutnya kepada tabel pejabat. Datanya sama seperti yang ada di aplikasi tadi. Dan untuk tabel surat biasa ini sebenarnya untuk tabel transaksi. Untuk database mungkin baru sampai 4 tabel jauh ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik untuk semua anggota atas penjelasannya. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 dengan judul pembuatan sistem informasi surat menyurat pada instansi Y. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sal, kirim Sal.